Okay, now let's continue our lesson at page 33. Silakan buka LKS-nya di halaman 33. Di situ di bagian C, first conditional if plus present tense. Look at the following expression of stating future plans. Number 1, you can see there, I will go to Australia if my parents allow me. Nomor 2, if it rains, I will take the subway to work. Dimana artinya yang nomor 1 itu saya akan pergi ke Australia jika orang tua saya mengizinkan saya. Yang nomor 2, kalau hujan saya akan naik kereta bawah tanah untuk berangkat bekerja. Nah, penjelasan lebih lanjutnya silakan dibalik LKS-nya, kita ke halaman 34 dulu. Kalian baca di paragraf pertama baris pertama ya. The expressions use the first conditionals. The if clauses show certain conditions and the main clauses show the future plans. Jadi ekspresi yang tadi nomor 1 dan 2 saya bacakan itu menggunakan first conditional. Ya, atau kemungkinan pertama, conditional pertama. The if clauses yang menggunakan if tadi, kalimat yang menggunakan if tadi menunjukkan certain condition, dalam artian kondisi tertentu. Kondisi tertentu ya. And the main clauses show the future plans. Dan kalimat utamanya atau kalimat future, simple future tense-nya itu mengungkapkan atau menunjukkan rencana di masa yang akan datang. Lanjut. It is called future real conditional. Maka kalimat tadi disebut dengan kalimat future real conditional. The future real conditional describes what you think you will do in a specific situation in the future. A condition is set and then met in the future. Jadi, kalimat future real conditional ini mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang kamu pikirkan atau apa yang akan kamu lakukan dalam situasi spesifik tertentu di masa yang akan datang. Jadi ada dua condition nih, ada dua condition di mana yang kemudian kamu set sendiri dan itu akan terjadi di masa yang akan datang. Sampai sini paham ya? Nah, kita balik ke kalimat contoh yang tadi di halaman 33 ya. I will go to Australia if my parents allow me. Jadi di sini subjek I akan pergi ke Australia jika, nah di sini ada if clause-nya, ada syaratnya nih. Jika orang tua saya mengizinkan saya. Gitu. Nah, kemudian nomor 2, if it rains, I will take the subway to work. Di sini juga ada if conditionalnya. Apa itu if conditionalnya? It rains. Jadi jika hujan, saya akan naik kereta bawah tanah untuk bekerja. Nah, jadi ada untuk menunjukkan suatu kondisi di masa yang akan datang itu apa yang akan saya lakukan itu ada syaratnya dulu, ada conditional sentence-nya dulu, seperti itu. Oke ya, paham sampai di sini ya? Kita balik lagi ke halaman 34. Nah, kemudian apa sih fungsi dari first conditional ini? Di halaman 34 itu nomor 1A, expressing future plans. Jadi untuk mengungkapkan rencana yang akan datang sudah jelas ya. Contoh, if Dio gets a driving license, he will apply for a job. Jadi jika Dio mendapatkan SIM, dia akan melamar pekerjaan. Jelas ya, dia mengungkapkan future plans atau rencana yang akan datang. Kemudian contoh kedua atau fungsi kedua maksud saya, warning someone. Bisa untuk mengingatkan seseorang. Example, if you touch that, you will get an electric shock. Kalau kamu sentuh itu, kamu akan kesentrum. Bisa ya untuk memperingatkan seseorang. Yang ketiga, advising someone, untuk menasehati seseorang. Example, if you study, you will pass the exam. Kalau kamu belajar, kamu akan lulus ujian ya, menasehati ya. Kemudian promising atau membuat janji juga bisa. If I win, I will treat you. Kalau saya menang, saya akan traktir kamu. Nah, itu kan janji ya. Oke, bisa. Kemudian making arrangement atau membuat janjian. Arrangement ya. If you book the hotel, I will book the flight. Kalau kamu pesan hotelnya atau booking hotelnya, saya akan booking penerbangannya. Nah, itu kan sebuah janjian seperti itu ya. Bisa. Kemudian lanjut lagi yang F, making offers atau membuat penawaran. Contoh, if you buy this shirt today, you will get a discount. Kalau kamu beli baju ini hari ini, kamu akan mendapat diskon.
Nah, itu kan making offers ya, penawaran. Oke. Lanjut lagi yang G, apa fungsinya? Expressing general truth, hanya mengekspresikan general truth itu fakta yang sudah umum seperti itu ya. Contohnya, if it rains you will get wet. Sudah jelas, pasti ya, kalau hujan kamu akan basah. Nah, itu kan general truth atau fakta yang sudah umum ya. Begitu. Itu tadi ya fungsi-fungsinya, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2, yaitu form atau struktur kalimatnya ya. Jadi, if clause, condition ditambah dengan main clause atau resultnya. Jadi, kondisi ditambah dengan hasil. Yang kondisi atau if clause itu menggunakan if, jika, kemudian simple present tense. Simple present tense sudah tahu ya, if, kemudian subject, kemudian verb 1, atau juga bisa verb 1 plus s atau plus is. Kemudian main resultnya atau kalimat utama, kalimat hasilnya itu adalah simple future tense yang kita sudah pelajari kemarin, yaitu subject, will, kemudian base verbnya. Jadi, if I go to Bali next month for work, I will visit Kuta Beach. If this things happens, that thing will happen. Okay? Use comma to join the clauses. Jadi, kalau if-nya di depan, you need to use comma. Jadi, tambahkan koma ya. If I go to Bali next month for work, comma, I will visit Kuta Beach. Nah, bisa dibalik? Bisa. Contohnya, I will visit Kuta Beach yang di bawah. If I go to Bali next month for work. Nah, kalau kalian balik, kalau kalimat main clause-nya atau result-nya di awal baru diikuti dengan if clause-nya, you don't need to use comma. Jadi tidak usah pakai koma ya. Hanya jika if-nya di depan kalian menggunakan koma. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 itu ada use of unless, provided that, as long as, and when. Nah, bisa juga selain if tadi bisa menggunakan unless, provided that, as long as, dan when. Yang pertama unless ya. Kalau unless ini secara harfiah artinya kecuali. Nah, apart from if, we can also use unless to express future plans. Nah, jadi future plans ini selain menggunakan if juga bisa menggunakan unless. It means if not. Jadi unless ini artinya jika tidak. Jadi it is for negative condition. Jadi untuk kalimat yang negatif. Untuk formnya unless kemudian ditambah simple future tense kemudian simple future tense. Jadi kalimatnya contohnya if Alan has time he will come. Nah, ini kalau menggunakan if, kalimatnya if Alan has time he will come. Jika Alan punya waktu dia akan datang. Nah, kalimat unless-nya berbunyi unless he has time Alan will not come atau Alan won't come. Itu sama artinya, ini similar with if Alan doesn't have time, he will not come. Jadi jika Alan tidak punya waktu, dia tidak akan datang. Jadi ini bentuk negatifnya dari penggunaan if ya. Begitu. Kita lanjut ke provided that. Nah, di halaman 35 bagian B, provided that. We use provided that to imply a threat. A threat ini ancaman. Formnya provided that kemudian simple present tense kemudian koma simple future tense. Contohnya, provided that you listen to her carefully, nothing will happen to you. Nah, ini kayak berbunyi seperti ini kalau di Indonesia kan, asalkan kamu mendengarkannya dengan seksama, dengan hati-hati, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Nah, jadi ancaman ya, seperti ancaman begitu. Jadi artinya provided itu asalkan atau selama kamu mendengarkannya dengan seksama, tidak akan terjadi apa-apa denganmu. Begitu. Contoh lain supaya kalian lebih paham yang menggunakan provided ya. Ini provided that you keep the distance and use the mask properly, you will be spared from corona. Selama kamu menjaga jarak dan menggunakan masker dengan benar, kamu akan terhindar dari corona. Gitu contohnya. Kita lanjut yang C, as long as. Ini sama seperti provided that, gunanya juga untuk mengancam. Artinya juga beda tipis ya, selama ya, sama sih artinya ya, selama. Kemudian formnya, rumusnya juga sama dengan provided that, as long as plus simple present tense, comma, kemudian simple future tense. Example,
As long as you give me the book back, I will lend it to you. Jadi selama kamu mengembalikan bukunya, saya akan pinjemin deh buat kamu. Nah gitu, dia mengancam nadanya ya. Jadi kalau kayak bahasa sehari-harinya itu kayak misalkan, ya selama kamu balikin bukunya ya aku akan pinjemin buat kamu. Nah gitu. Contoh lainnya, as long as you treat me well, I will treat you better. Selama kamu memperlakukan saya dengan baik, saya akan memperlakukan kamu dengan lebih baik. Nah, itu contoh ya. Kemudian yang terakhir, yang D, menggunakan when. We sometimes are confused to use if or when. We use when for things which are sure to happen. It is used in time clauses and general conditional clauses, not in the first conditional clauses. Remember, use if, not when, for things which will possibly happen. Nah, terkadang kita bingung, bisa menggunakan when, bisa menggunakan if. Kapan nih kita menggunakan when atau if? Jadi kalau menggunakan when itu untuk menunjukkan suatu kondisional yang memang akan terjadi. Begitu. Kalau if tadi kan kita nggak tahu nih akan terjadi apa tidak. Kayak misalkan hujan. If it rains, kalau misalkan hujan, saya akan naik kereta. Nah, kita kan tidak tahu nih hujan apa enggak kan, kita tidak punya kuasa, kita tidak punya kontrol untuk mengetahui apakah nanti akan hujan atau tidak. Nah, tapi kalau yang when ini kalian sudah tahu itu akan terjadi. Gitu. Contohnya yang di buku itu ya, when I go vacation, I will buy some souvenirs. Nah, itu kan kamu sudah tahu nih kalau kamu akan vacation, akan piknik. Nah, makanya kamu di situ mau membeli souvenir atau oleh-oleh ya, seperti itu. Jadi kamu bisa kontrol nih kalau yang when, karena kamu memang sudah tahu kamu akan vacation. Begitu. Nah, di bawah itu ada notes atau catatan. Sometimes we are confused about future real conditional sentences and present unreal conditional sentences. Nah, nggak usah bingung ya, mana yang future real conditional sama unreal conditional. Kalau yang unreal conditional itu yang if clause ya, dimana adalah imaginary situationnya atau situasi yang kalian bayangkan atau yang belum akan terjadi. Sementara kalau yang real conditional sentences itu apa yang akan kalian lakukan di masa yang akan datang jika if clause-nya terjadi ya, nggak usah bingung. Oke, untuk penjelasannya I think enough ya. If you have any question, please ask me ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Oke. Thank you for listening my explanation. See you.